Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Surah Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar untuk mengerjakan, menganalisis contoh-contoh pola-pola yang ada dalam TOEFL. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya jangan berharap TOEFL itu memiliki soal yang sama. Kenapa? Karena ketika soalnya TOEFL sama, berarti pembuat soal tidak membuat soal. Tapi jangan khawatir, meskipun soalnya berbeda, dalam TOEFL itu polanya sama. Ingat, Anda harus menghafalkan pola-pola. Makanya saya mengajarkan banyak trik-trik, strategi-strategi bagaimana cara mengerjakan soal TOEFL. Dan saya akan membantu Anda supaya Anda bisa lolos beasiswa atau lolos studi baik di S2 maupun di S3 sehingga Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah membeli buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol, dan alhamdulillah ini sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia menggunakan metode kuantum cerdas yang dilengkapi lebih dari 100 video pembelajaran. Satu buku ini dilengkapi kurang lebih 120 video pembelajaran. Dan saya ucapkan juga terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol. Dan alhamdulillah ini sudah cetakan kelima dan sudah membantu ribuan orang untuk lolos skor TOEFL. Dan alhamdulillah banyak testimoni yang sudah masuk. Dan ini banyak sekali testimoni yang sudah saya tulis di buku. Terima kasih Mr. Wahid, saya sudah lolos 550. Ini berapa ini? Ini 550 juga. Ini ada, ini 500 Dr. Felix. Dan ya banyak sekali. Ini testimoni dari beberapa siswa yang sudah lolos skor TOEFL-nya. Tidak saya masukkan semuanya, kalau nanti dimasukkan semuanya nanti bisa lebih tebal. Dan yang ketiga di situ ada belajar listening TOEFL dari nol. Ini adalah masterpiece saya yang membedah full tips and trick latihan pembahasan belajar TOEFL belajar listening TOEFL dari nol. Oke, ini adalah buku dan e-course. Jadi buku yang saya tulis itu sudah disertai video pembelajaran. Di situ saya setting seperti saya mengajar di kelas. Di situ ada video saya, ada latihannya, ada pembahasan soalnya. Dan alhamdulillah banyak teman-teman yang lolos setelah belajar dari buku-buku yang sudah saya tulis. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas latihan soal nomor 46 sampai soal nomor 50 di latihan TOEFL ITP nomor 21. Okay, according to the hypothesis in the study, the monarch pick up the magnetic field of the blah 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 migrate by following magnetic field. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya di sini the monarch pick up the magnetic field. Nah, ini sini sudah ada subjeknya. Ini ada subjeknya. Pick up ini adalah verbnya. The magnetic field. Nah, ini adalah objeknya. Nah, di sini setelah of ada the. Ketika setelah of ada the, biasanya diikuti dengan noun dulu. Diikuti dengan noun dulu. Nah, di sini of the target. Nah, di sini sudah diikuti dengan noun. Nah, of the target. Nah, di sini ternyata ada verb lagi ini, migrate. Migrate itu verb ya. Migrate itu adalah verb. Nah, ketika di sini ada verb, nah di sini juga ada verb, berarti di sini ini ada dua clause. Ada dua clauses, ada dua klausa. Nah, kebetulan yang kalimat pertama, the monarch pick up the magnetic field of the, ini tidak ada konektornya. Berarti di sini adalah induk kalimat atau independent clause, induk kalimat. Nah, ini adalah induk kalimat. Nah, di sini di belakang ada verbnya lagi. Berarti kalau ada verbnya lagi, di belakang ini
ini adalah anak kalimat. Anak kalimat. Nah, di sini ada induk kalimat, ini adalah anak kalimat. Nah, ketika di situ ada induk kalimat, ada anak kalimat, biasanya nanti setelah noun di sini ada konektor, ada subjek. Konektor, ada subjek. Nah, di sini sudah ada verbnya migrate-nya. Nah, Anda harus tahu bahwasanya setelah the ini target. Ini sudah noun. Ini sudah noun-nya semuanya. Noun ya. Ini noun. Ini noun, ini noun, ini noun. Nah, setelah itu karena ini adalah anak kalimat, maka harus ada konektor plus subjek. Nah, cari di sini konektornya apa? Ternyata yang ada konektor adalah since di sini. Since di sini ya. Since di sini adalah konektor. Nah, kemudian setelah konektor di situ adalah subjek. Di situ ada subjek, ada konektor, ada subjek. Non konektor subjek. Maka jawabannya yang benar yang mana, Sir? Jawabannya yang benar adalah yang B. Nah, yang C kenapa salah? Itu pertanyaannya, yang C kenapa salah? Karena di sini migrate itu adalah verb 1. Nah, di sini ada are-nya. Ini ada auxiliary-nya. Nah, kebetulan kalau di sini adalah verb ing, bisa jadi jawabannya adalah yang C. Nah, di situ di buku konsep belajar TOEFL dari nol, saya di sini sudah bahas di bab nomor 28. Di bab nomor 28 di situ saya sudah bahas tentang noun clause, adjective clause, adverbial clause ya. Wes. Kemudian soal yang nomor 47, bla bla bla, show the relationship among neuron, koma. Lah, Anda harus tahu di sini ada komanya. Lah, di sini ada komanya. Yang perlu teman-teman ketahui adalah setelah koma itu apa? Nah, ketika setelah koma itu adalah subjek, berarti they do not preclude the possibility that other aspects are important. Berarti di situ adalah induk kalimat atau independent clause. Induk kalimat. Oke, itu adalah induk kalimat atau independent clause. Nah, yang di depan mesti ini adalah anak kalimat. Kenapa? Karena di situ konsepnya adalah jika anak kalimat berada di depan, maka harus ada komanya. Oke, jadi ketika ada anak kalimat berada di depan, maka wajib ada komanya. Nah, di sini di buku ini saya kupas tuntas nih. Di bab nomor 28, bagaimana cara menganalisis. Oke. Nah, di sini berarti anak kalimat. Kalau anak kalimat biasanya di situ ada konektor, subjek sama verb. Nah, di sini sudah ada verbnya show. Show ini adalah verbnya. Berarti butuh konektor, butuh subjek. Nah, di situ berarti butuh apa? Berarti di situ butuh konektor, butuh subjek. Yang ada konektor subjeknya yang mana, Sir? Yang ada konektor subjek. Nah, ini berarti ini konektornya adalah although. Although ini adalah konektor, neural theories ini adalah subjek. Nah, ada konektor, di situ ada subjek, sudah ada verbnya. Jawabannya yang benar yang mana? Yang C. Kalau neural theories ini salah. Kenapa salah? Karena kalau neural theories tanpa ada konektornya di depan, berarti nanti jadi induk kalimat. Kalau induk kalimat berarti di sini biasanya ada conjunction-nya. Nah, ini neural theory ini juga salah. Kenapa? Karena nggak ada konektornya. Kalau a neural theory berarti ini adalah nanti jadinya juga induk kalimat. Jadi jawabannya adalah although neural theories. Lah, although di sini ini termasuk adalah untuk menunjukkan konsesif. Nah, di situ ya. Jadi, nah di sini. Ini di bab 28. Ini kelihatan nggak ya? Nah, ini semoga kelihatan. Tapi kalau di e-course di situ sudah saya buat di papan. Nah, saya seperti jelaskan di kelas. Nah, di sini konektor banyak sekali. Ini adalah konektor untuk menunjukkan time clause. Nah, terus kemudian di situ ada teknik peringkasan, ada abridgment,
ada reducing, ada inversion di sini. Nah, conditional clause di situ ada if, ada unless, ada purpose clause, ada reason clause, ada result clause. Lah, konektornya apa saja ini? Ini konektornya semuanya. Kalau purpose clause itu ada in order that, in order to, so that, dan lain sebagainya. Ini adalah konektor-konektor. Lah, kemarin ada yang tanya, konektor itu apa saja? Lah, konektor itu banyak sekali. Ini tergantung di situ tentang konektornya tentang apa? Tentang place clause. Kalau place clause ada where, wherever, anywhere, everywhere. Lah, di sini tadi ini adalah tentang konsesif lah. Di sini jadi butuhnya adalah konektor subjek sama verb. Jawabannya yang benar adalah yang C. Kemudian soal nomor 48, bla 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 or refinanced, koma. Nah, di sini ada komanya. Koma itu ada maksudnya, teman-teman ya. The lender setelah koma itu apa? The lender ini ternyata setelah koma di situ adalah subjek. Will general require setting up an escrow account to answer ini bla bla bla. Di sini nggak ada urusannya itu. Urusannya adalah di depan ini ya. Anda harus tahu setelah koma di sini ternyata subjek. Kalau setelah koma ini adalah subjek, berarti ini adalah induk kalimat atau independent clause. Nah, independent clause ini juga induk kalimat saya singkat dengan in ya. Jadi induk kalimat. Kalau di sini adalah induk kalimat, berarti di depan ini adalah anak kalimat. Anda harus perhatikan bahwasanya jika anak kalimat itu berada di depannya, jika ada anak kalimat berada di depan, maka harus ada komanya. Lah, ini konsep dasarnya Anda harus tahu ya. Jika ada anak kalimat berada di depan, maka di situ harus ada komanya. Lah, jawabannya yang mana, Sir? Nah, ini. A home is, ini jelas salah. Kenapa? Kalau di depan ini adalah anak kalimat, berarti rumusnya apa? Konektor, subjek, sama verb. Nah, konektor, subjek, sama verb. Nah, jawabannya yang B jelas salah. Kenapa? Karena tidak ada konektornya. Nah, jawabannya yang ada konektornya adalah when. When itu berarti menunjukkan apa? Time clause tadi di adverbial clause tadi. When itu menunjukkan time clause. Nah, pertanyaannya di sini kita sudah tahu bahwasanya butuhnya konektor, subjek sama verb. Nah, jawabannya kalau di sini when a home ini salah ini. Kenapa? Karena di sini ada or dipisah sama or ya. Di sini ada or. Or ini or itu apa? Or ini adalah conjunction. Conjunction berarti harus memiliki fungsi grammatical yang sama. Lah di sini refinance ini adalah verb 3. Nah, jadi di situ ini berarti harus juga verb 3. Berarti ini adalah bentuk paralel. Nah, bentuk paralel. Lah di sini a home ini sebagai subjek. Ini adalah be plus verb 3, berarti ini adalah bentuk kalimat pasif. Aduh, Sir kok berat banget ya, Sir? Ya nggak apa-apa. Ini berat itu karena saya membahas soalnya TOEFL gitu. Nah, selama ini kasusnya adalah teman-teman itu belajar TOEFL itu karena faktor terpaksa. Ya. Karena disuruh sekolah lagi atau lanjut studi, ternyata syaratnya adalah TOEFL. Nah, sedangkan mungkin teman-teman sudah lama tidak membuka buku TOEFL. Nah, terus langsung disodori soal seperti ini, tentu teman-teman akan pusing. Nah, makanya saya memberikan solusi adalah dengan membuat buku konsep belajar TOEFL dari nol. Nah, ini konsep belajar TOEFL dari nol. Anda harus belajar tenses dulu, subjek verbnya, subjek itu apa, objek itu apa, possessive adjektif itu apa, refleksif itu apa, possessive pronoun itu apa, tenses, kausatif, elliptic, conditional sentence, ada modal auxiliary,
Dan terakhir adalah tentang klausa. Di situ ada adverbial clause, non clause sama adjective clause. Nah, ini semuanya. Lah cara belajarnya bagaimana, Sir? Cara belajarnya Anda bisa buka buku dan e-course secara bersamaan seperti ketika Anda belajar dengan saya secara langsung. Di situ sudah ada buku materinya, begitu juga ada video pembahasannya. Kemudian soal nomor 49 ya. Bla bla bla, if ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere. Lah, Anda harus tahu di sini sudah ada if-nya. Ya, di sini sudah ada if-nya. If ini adalah konektor. If itu masuk konektor ya. If itu masuk konektor pada conditional clause. Nah, di situ ada if itu masuk konektor conditional clause. Lah, di sini ini jadi ini ada if itu konektor untuk conditional clause. Lah, di sini sudah ada if, berarti di sini kalau if ini adalah konektor, berarti ini adalah anak kalimat. Oke, ini adalah anak kalimat. Ketika ada if clause berada di depan, ini adalah anak. Kita tahu ini adalah anak kalimat dan mesti ada komanya. Nah, di sini ada komanya. Di sini ada komanya. Lah, karena di sini ada komanya, berarti setelah koma itu adalah induk kalimat. Oke, itu adalah induk kalimat. Nah, induk kalimat itu konsepnya bagaimana? Kalau induk kalimat itu langsung subjek dan verb. Nah, itu. Kalau induk kalimat berarti subjek dan verb. Jadi di situ adalah subjek dan verb. Nah, di sini ternyata generally blocked ini sudah ada verb 3. Lah, berarti kalau ada so berarti ini salah. Kenapa? Karena so ini ada conjunction. Kalau ada conjunction subjek dan verb seperti ini, berarti di sini adalah induk kalimat, di sini adalah induk kalimat. Nanti di soal selanjutnya Anda akan ketemu. Then it ini juga salah. Lah, pilihan gandanya yang benar adalah antara A sama B. Nah, A sama B. Nah, untuk mengetahui A atau B, Anda harus tahu ketika A ini adalah bentuk kalimat aktif. Kalau it is, ini harus verb 3, ini adalah bentuk kalimat pasif. Nah, di sini it-nya kembali kemana nih? Nah, Anda harus belajar pronoun. It-nya kembali ke ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation ini berarti kata gantinya kan it. Berarti it itu berarti ini adalah benda. Ketika ini adalah benda, berarti bentuknya adalah bentuk kalimat pasif. Kalau pasif berarti it is. Jawabannya adalah yang B. Oke, soal yang terakhir ya, soal nomor 50. Among human chromosome, the Y chromosome is usually bla bla bla. Most of the chromosome does not participate in meiotic recombination. Nah, jawabannya yang mana nih? Ini kan ada among ini adalah preposition. Nah, berarti di sini preposition. Nah, the Y chromosome di sini adalah sebagai subjek. Is unusual. Ini verbnya adalah bentuk berupa linking verb. Is unusual. Nah, ini berarti ini juga sudah ada subjeknya. Ini berarti sudah ada apa? Most of chromosome ini adalah subjek. Does not, ingat ketika most of chromosome berarti yang ditekankan ini disebut dengan apa? Object of preposition. Nah, ketika object of preposition berarti yang ditekankan adalah ini kromosomnya. Makanya di sini pakai does not. Nah, di sini sudah ada subjek, sudah ada sudah ada verbnya. Ini verbnya. Berarti di sini butuhnya konektor. Lah, konektor yang mana, Sir? Kalau in ini tok, ini adalah preposition. So ini adalah conjunction. And ini juga kan conjunction. Nah, ternyata
yang benar adalah yang D. Lah, in that ini adalah kalau saya buka di bukunya apa? Di bukunya Philip, Deborah Philip. Nah, ini saya ambil dari Deborah Philip. Nah, ini ternyata in that itu, lah ini kebetulan langsung buka langsung ketemu ya, alhamdulillah. Ini adalah konektor untuk manner. Manner itu konektornya bisa us, bisa in that. Nah, alhamdulillah buka langsung ketemu ya. Kelihatannya, mohon maaf ini tulisannya kecil-kecil. Soal ini saya ambilkan dari sini. Nah, soalnya saya ambilkan dari sini, sudah saya analisis dulu. Baik saya gabungkan dengan caranya Deborah Phillips sama strategi yang saya buat. Nah, ini berarti butuhnya konektor. Nah, berarti jawabannya yang benar adalah yang D. Sekian untuk latihan pembahasan soal nomor 46 sampai nomor 50 dari latihan TOEFL ITP nomor 21. Semoga bermanfaat, terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.